Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Albani, NPM 1981414. Saya merupakan mahasiswa arsitektur Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisa arsitektur vernakular Angkola pada kantor Bupati Tapanuli Selatan. Ini merupakan tugas UTS saya pada semester 4, mata kuliah Perkembangan Arsitektur 2 dengan dosen pengampu yang terhormat, Ibu Yunita Safitri Rambe, STMT. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Arsitektur vernakular. Vernakular merupakan istilah yang berasal dari kata vernaculus dari bahasa Latin yang berarti lokal, domestik, asli, pribumi. Dan juga berasal dari kata verna yang berarti budak pribumi atau budak rumah lahir. Di dalam arsitektur, vernakular mengacu pada jenis arsitektur yang bersifat asli, yang berada pada tempat dan waktu tertentu, tidak diimpor atau disalin dari tempat lain. Menurut Wikipedia, arsitektur vernakular adalah sebuah gaya arsitektur yang terbentuk dari proses yang berlangsung dalam waktu yang lama dan proses yang berulang-ulang sesuai dengan perilaku, kebiasaan, dan kebudayaan yang ada di tempat asalnya. Pembentukan arsitektur vernakular berangsur dengan sangat lama, sehingga sikap bentuknya akan mengakar. Arsitektur vernakular ini merupakan gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan dengan kebutuhan lokal, ketersediaan terhadap bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal tanpa adanya intervensi dari arsitek profesional. Arsitektur vernakular Angkola. Rumah tradisional adat suku Angkola memiliki bentuk yang sama dengan bentuk rumah adat suku Mandailing. Bagas Godang, yang berarti rumah besar raja, adalah sebuah rumah yang bergaya arsitektur tradisional suku Mandailing dan juga suku Angkola, dengan konstruksi yang khas. Rumah yang berbentuk persegi panjang ini berdiri dengan disangga oleh kayu-kayu besar berjumlah ganjil. Bagas Godang terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang depan, ruang tengah, ruang tidur, dan dapur. Dengan semakin majunya peradaban dan perkembangan zaman juga membawa dampak terhadap perkembangan arsitektur. Proses perkembangan yang terjadi pada arsitektur tradisional yang berlangsung lama secara berangsur-angsur inilah yang pada akhirnya menghasilkan arsitektur vernakular. Salah satunya adalah arsitektur vernakular Angkola. Seperti contoh, penggantian material atap dari ijuk menjadi seng merupakan bentuk modernisasi, walau tanpa mengubah dan tetap mempertahankan bentuknya. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu bentuk konsep arsitektur vernakular. Analisa penerapan arsitektur vernakular Angkola pada kantor Bupati Tapanuli Selatan. Setelah melalui kajian dan pengamatan, maka didapatlah hasil analisa sebagai berikut. Hasil analisanya adalah bentuk bangunan, bentuk atap bangunan, ornamen atap bangunan, dan fungsi bangunan. Bentuk bangunan. Bentuk bangunan dari kantor Bupati Tapanuli Selatan adalah berbentuk persegi panjang, seperti bangunan Bagas Godang. Namun, pada bangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan ditambah dengan bangunan lain di sisi kanan dan juga kiri. Bentuk atap bangunan. Atap bangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan berbentuk segitiga yang mengerucut ke atas. Bentuk tersebut merupakan bentuk tarup silengkung dolok atau bentuk atap segitiga mengerucut seperti gunung, sama seperti bentuk atap Bagas Godang. Ornamen atap bangunan. Ornamen yang terdapat pada atap bangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan sama dengan ornamen atau yang disebut dengan bolang pada tutup Ari Bagas Godang. Ornamen tersebut memiliki bentuk serta warna dominan yang sama, yaitu merah, hitam, dan juga putih. Dan pada ujung atap bangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan juga terdapat bentukan seperti atap Bagas Godang dengan bentuk menyilang seperti tanduk kerbau. Fungsi bangunan. Pada zaman dahulu, Bagas Godang diperuntukkan sebagai tempat tinggal seorang raja. Maka, pada saat ini, raja yang berkuasa atas wilayah Tapanuli Selatan adalah bupati. Dan kantor Bupati Tapanuli Selatan menjadi tempat kedudukan seorang bupati. Selain itu,
bentuk kompleks, dan juga fungsi dari halaman kantor Bupati Tapanuli Selatan memiliki kesamaan dengan Bagas Godang. Kesimpulan, arsitektur vernakuler merupakan bentuk dari perubahan dan perkembangan arsitektur tradisional yang terjadi di dalam masyarakat lokal tanpa adanya intervensi oleh para arsitek profesional. Proses yang telah berlangsung lama dan berangsur-angsur ini sejatinya merupakan konsep yang berkembang secara sederhana, mandiri, dan berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman. Kantor Bupati Tapanuli Selatan adalah satu dari banyaknya bangunan hasil penerapan arsitektur vernakuler yang telah tersentuh oleh modernisasi. Penerapan tersebut beberapa diaplikasikan sebagai suatu unsur fisik seperti bentuk bangunan, bentuk atap, penggunaan ornamen, dan lain-lain. Juga sebagai suatu unsur non-fisik seperti fungsi bangunan, fungsi halaman, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Sekianlah penjelasan mengenai analisa arsitektur vernakuler Angkola pada kantor Bupati Tapanuli Selatan. Semoga penjelasan ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.